Bahan dan alat membuat batik tulis, generasi milenial dan generasi Z perlu tahu. Kain batik merupakan warisan budaya dunia asli Indonesia yang sudah sangat populer dan bermacam-macam. Kesemua macam batik tersebut memiliki pola yang unik dan menawan yang dihasilkan dari berbagai macam alat membuat batik. Dewasa ini semakin sedikit pengrajin batik pada generasi milenial. Warisan budaya yang harus kita lestarikan ini sebenarnya tidak sulit dalam proses pembuatannya, hanya saja dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Proses pembuatan batik saat ini sudah semakin beragam. Modernisasi membuat proses pembuatan batik semakin mudah, seperti adanya batik cap dan batik printing. Berikut alat dan bahan untuk membuat batik tulis. 1. Canting. Canting adalah alat pokok dalam pembuatan batik. Canting digunakan untuk menggambar lilin malam pada kain sampai membentuk pola. Canting merupakan alat membuat batik wajib yang digunakan saat membuat batik tulis. Alat seperti pulpen ini digunakan sebagai alat dalam melukis motif batik pada kain. Benda berbentuk mirip dengan pipa ini berfungsi untuk sebagai pengukir motif batik. Canting memiliki struktur bagiannya sendiri yaitu gagang, nyamplung, dan cucuk. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gagang digunakan sebagai pegangan berbahan kayu bagi pengrajin batik untuk mengukir motif batik di atas kain. Nyamplung adalah sebuah wadah terbuat dari tembaga dengan fungsi untuk menampung lilin yang nantinya akan menutup sejumlah bagian kain agar tidak terkena pewarna. Cucuk merupakan bagian paling ujung canting yang seperti selang melengkung dengan bahan tembaga untuk mengalirkan malam keluar dari nyamplung. Sedangkan nyamplung merupakan tempat menampung malam. Gagang merupakan bagian pangkal yang kamu pegang dengan bahannya terbuat dari kayu atau bambu. Terdapat berbagai macam jenis canting yang perlu kamu tahu yang dibedakan berdasarkan fungsinya, ukurannya, dan banyaknya cucuk. Canting yang dibedakan berdasarkan fungsinya terdiri dari rengrengan dan isen. Canting rengrengan yaitu canting bercucuk satu yang digunakan saat menggambar pola pertama, sedangkan canting isen untuk mengisi pola yang telah dibuat. Canting batik menurut ukuran dibedakan berdasarkan ukuran besar kecilnya. Sedangkan canting berdasarkan cucuknya terdiri dari canting cecekan, loron, telon, perapatan, liman, biok, dan renteng. Canting memiliki bentuk yang beraneka ragam, dari yang berujung satu hingga beberapa ujung. Canting yang memiliki beberapa ujung berfungsi membuat titik dalam sekali sentuhan. Sedangkan canting yang berujung satu berfungsi untuk membuat garis, lekukan, dan sebagainya. 2. Wajan dan kompor kecil. Wajan dan kompor kecil merupakan alat membuat batik yang tidak boleh dilewatkan. Sepaket alat membuat batik ini berfungsi dalam memanaskan malam, sehingga lebih mudah menempel pada kain nantinya saat digunakan pada proses melukis batik. Umumnya tidak diperlukan jenis wajan dan kompor khusus, hanya saja ukurannya umumnya kecil untuk menyesuaikan jumlah malam. Wajan dan kompor atau anglo adalah wadah atau tempat untuk mencairkan lilin malam. Agar bisa mencair, lilin malam harus dipanaskan di atas kompor atau anglo dengan menggunakan wajan. Panci atau wajan dan kompor sudah jelas fungsinya, yaitu dipakai untuk memanaskan lilin malam. Wajan dan kompor yang ditemukan dalam membatik umumnya berbentuk sama dengan wajan serta kompor dalam memasak. Keduanya memiliki fungsi untuk melelehkan lilin yang digunakan dalam membatik. Selama proses membatik berlangsung, wajan dan kompor akan berada di samping pengrajin batik. Agar mereka bisa mengambil lilin dari wajan tanpa harus berpindah tempat, pengrajin batik juga harus mengatur suhu wajan dan kompor, supaya lilin tersebut dapat meleleh sesuai dengan konsistensi yang diinginkan. 3. Gawangan. Gawangan merupakan alat membuat batik yang digunakan sebagai penyangga saat proses membatik berlangsung. Bahan gawangan ini bisa berupa kayu ataupun bambu.
Umumnya para pengrajin batik zaman dulu memiliki gawangan yang diberi hiasan pada bagian atasnya. Hiasan tersebut berupa ukiran yang membentuk motif tertentu seperti naga ataupun tumbuhan. Gawangan adalah tempat untuk menyampirkan kain yang dipakai untuk membuat batik. Gawangan juga sering dipasangkan roda agar lebih mudah dipindahkan ke berbagai tempat. Gawangan memiliki fungsi dasar untuk menyampirkan atau menjemur kain, umumnya berjenis kain mori. Dengan menyampirkan kain pada gawangan, pengrajin batik bisa membatik dengan lebih leluasa. 4. Dingklik. Saat proses membuat batik pastinya diperlukan alas duduk. Berbeda halnya dengan proses pembuatan batik cap yang dilakukan oleh para pengrajin dengan cara berdiri. Alat membuat batik ini merupakan kursi kecil yang umumnya terbuat dari kayu, plastik, atau bahan apapun sebagai tempat duduk para pengrajin batik. Alat membuat batik inilah yang disebut dengan dingklik. 5. Bandul. Alat membuat batik berikutnya yaitu sebuah pemberat yang digunakan sebagai penahan kain agar tidak mudah bergeser ketika sedang dilukis dengan lilin malam batik, sehingga tidak mudah tergeser saat kain sedang dilukis dengan menggunakan malam. Alat membuat batik satu ini biasa disebut sebagai bandul. Bandul umumnya terbuat dari besi, kayu, atau bahan lain yang dapat berfungsi sebagai pemberat. 6. Taplak. Taplak merupakan alat membuat batik tambahan yang penting juga. Taplak digunakan sebagai alas saat membatik. Para pengrajin batik meletakkan taplak ini di antara paha dan kain batik, sehingga tidak mengotori para pembatik. Taplak juga merupakan benda yang sederhana, tetapi tidak bisa dianggap remeh. Taplak memiliki fungsi untuk menghindari pengrajin batik dari tetesan lilin di badan mereka, yang berpotensi mengotori pakaian. Tidak hanya itu, taplak juga dapat menghindarkan mereka dari lilin cair yang panas. Biasanya, taplak diletakkan di atas paha pengrajin batik, di mana bagian tubuh tersebut adalah tempat yang paling sering terkena tetesan lilin. 7. Meja kayu. Meja kayu sebagai alat membuat batik yang tidak boleh dilewatkan memiliki beberapa manfaat. Meja kayu digunakan oleh para pengrajin batik untuk meratakan atau meluruskan kain sebelum proses membatik dilakukan. Selain itu, alat membuat batik ini juga digunakan sebagai alas saat proses penggambaran pola motif batik di atas kain dilakukan oleh para pengrajin dengan menggunakan pensil. 8. Kain mori. Kain putih impor baru dikenal dalam pembuatan batik pada sekitar abad ke-19. Tidak semua jenis kain bisa digunakan. Jenis kain yang dapat digunakan antara lain jenis kain mori sampai jenis kain sutera. Contohnya, kain mori primissima yang merupakan salah satu jenis kain yang memiliki kualitas tertinggi. Walaupun daya serapnya kurang, bisa juga menggunakan kain mori berjenis prima yang memiliki kualitas sedang dengan benang yang sedikit kasar. Biasanya untuk menghemat biaya pembatik menggunakan kain mori biru yang merupakan kain dengan kualitas rendah dengan tekstur kasar. Kain mori terbuat dari bahan kapas yang telah dilakukan proses pemutihan dan klasifikasi secara khusus. Kain yang digunakan yaitu kain yang dapat dengan mudah menyerap zat-zat pewarna batik. Kain mori terdiri dari 3 jenis yaitu kain mori primissima, kain mori prima, dan kain mori biru. Kain mori primissima merupakan jenis kain dengan kualitas tertinggi, walau daya serapnya kurang. Kain mori prima berada pada kualitas sedang dengan benangnya yang sedikit kasar. Sedangkan jika kamu ingin menghemat biaya bisa menggunakan kain mori biru yang merupakan kain mori dengan kualitas rendah dan memiliki tekstur kasar. 9. Malam atau lilin batik. Lilin batik atau yang biasa dikenal sebagai malam merupakan bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan batik tulis. Selain itu, malam juga digunakan pada pembuatan batik cap. Lilin batik atau malam ini dapat dikatakan sebagai perintang atau penghalang, sehingga menghalangi pewarna untuk menyerap pada kain.
Biasanya perintang tersebut dilukis sesuai dengan pola motif yang telah digambar sebelumnya dengan menggunakan pensil. Setelah proses membatik dengan malam selesai, kemudian kain diberi pewarna dan akan menghasilkan pola atau motif batik yang cantik. Malam ini biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti parafin, gondorukem yang terbuat dari getah pohon pinus, dan juga lemak nabati maupun lemak hewani, minyak kelapa, serta lilin. Malam nantinya akan menjadi motif yang berada di atas kain, atau menjadi bahan untuk menutupi permukaan kain dari pewarna batik. Malam bukan hanya digunakan sebagai salah satu bahan utama pembuatan batik tulis, tapi juga menjadi salah satu bahan pembuatan batik cap. 10. Zat pewarna. Zat pewarna pada industri pembuatan batik terdiri dari dua macam, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna sintetis atau buatan. Zat pewarna alami batik dapat berasal dari berbagai bahan alam seperti kunyit dan secang yang menghasilkan warna kuning, indigo vera yang menghasilkan warna biru, kulit buah jalawe yang menghasilkan warna coklat kehijauan. Kemudian daun teh yang menghasilkan warna coklat, bawang merah yang menghasilkan warna coklat jingga, buah kelapa yang menghasilkan warna krem kecoklatan, serta kulit buah manggis yang menghasilkan warna merah, ungu hingga kebiruan. Umumnya, mereka menggunakan pewarna pakaian alami yang terbuat dari tanaman seperti kunyit untuk warna kuning, daun mangga untuk warna hijau, manggis untuk warna merah, dan pewarna alami lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Zat pewarna buatan terbuat dari senyawa zat kimia yang dibuat secara khusus sehingga menghasilkan berbagai macam warna. Zat pewarna batik buatan terdiri dari zat naphthol, indigosol, dan remasol. Terima kasih sudah menonton, tekan suka, langganan, komen, dan bagikan.